Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dengan penyaji sekarang saya Bu Yusi Damayanti, samping saya Bu Herina. Minggu kemarin kita mempelajari gerak makhluk hidup. Sekarang konsep gerak. Apa yang dipelajari pada konsep gerak? Yaitu gerak lurus, gaya, hukum Newton. Istilah penting pada konsep gerak, gerak lurus, jarak, perpindahan, kecepatan, kelajuan, dan gaya. Mengapa penting mempelajari konsep gerak? Karena dengan mempelajari ini kita dapat memahami konsep dasar tentang gerak dan aplikasi dalam kehidupan. Ini adalah peta konsep gerak dan gaya. Tujuan kita mempelajari gerak dan gaya, dengan mempelajari gerak, kita mengetahui definisi tentang gerak, macam-macam gerak berdasarkan keadaan, macam-macam gerak berdasarkan lintasan, dan mengetahui bunyi hukum Newton dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, serta mengerti tentang pengertian gaya, perubahan yang ditimbulkan oleh gaya, dan macam-macam gaya. Oke, hari ini kita akan pelajari dulu pertama adalah gerak. Benda dapat dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan atau titik dimulainya suatu pengukuran. Gerak suatu benda selalu bersifat relatif. Artinya, gerak suatu benda sangat bergantung pada titik acuannya. Bergerak atau tidaknya benda ditentukan oleh keadaan si pengamat terhadap benda itu. Gerak benda berdasarkan keadaannya dibagi dua. Gerak nyata, gerak yang mengalami perubahan posisi benda terhadap titik acuan. Misalnya, ibu pergi ke pasar, bis melaju dari Balikpapan ke Samarinda, pesawat terbang dari Makassar ke Samarinda. Dan masih lagi contoh-contoh berikutnya yang merupakan contoh dari gerak nyata. Kedua adalah gerak semu. Benda sebenarnya diam, namun yang teramat oleh pengamat seolah-olah bergerak. Coba kalian perhatikan animasi bergerak pada slide ini. Orang bergerak di dalam slide ini, dilihat ternyata pohon juga bergerak, seolah-olah bergerak yang berlawan arah dengan orang tersebut yang berjalan. Sebenarnya pohon itu diam. Yang bergerak adalah orang yang dalam gambar tersebut. Selain ini, contohnya ada seolah-olah apa? Ya, matahari bergerak mengitari bumi. Sebenarnya bumilah yang mengitari matahari. Ya, kalau kita dalam bis, kita melihat pohon-pohon, gedung-gedung bergerak. Tapi arahnya berlawanan dengan kita. Sebenarnya yang bergerak kita di dalam bis yang lagi melaju ke suatu tempat. Contoh lain gerak semua masih banyak lagi. Gerak benda berdasarkan bentuk lintasan atau titik-titik yang dilalui benda selama bergerak. Itu ada 3 macam, yaitu gerak lurus, gerak yang lintasannya berbentuk garis lurus. Apa contohnya? Nah, perhatikan, orang mengayuh sepeda melalui lintasan lurus seperti contoh animasi tersebut. Kedua adalah gerak melingkar, gerak yang lintasan berbentuk lingkaran atau bagian dari lingkaran. Coba lihat gerak pada jarum jam ini, ya, roda berputar. Nah, ini namanya gerak melingkar karena lintasannya berupa lingkaran. Ketiga adalah gerak parabol, gerak yang lintasnya berbentuk parabol. Coba kalian bisa lihat peluru kendali yang diluncurkan. Dia membentuk lintasan parabol seperti gambar animasi yang di slide ini. Oke, kita lanjutkan. Apa sih perbedaan antara jarak dan perpindahan? Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh dan merupakan besaran skala. Masih ingat besaran skala waktu kelas 7? Ya, besaran skala adalah besaran yang mempunyai besar tapi tidak punya arah. Sedangkan perpindahan adalah jarak lurus resultan dari posisi awal sampai posisi akhir dan merupakan besaran vektor. Masih ingat tentang besaran vektor kelas 7? Ya, betul. Besaran vektor adalah besaran yang mempunyai besar dan arah. Contohnya dalam perhitungan jarak dengan perpindahan, bisa kita lihat slide ini. Kucing dari batu menangkap burung lalu pindah ke pohon. Jarak kucing di batu terhadap pohon itu 8 meter, ditambah 6 meter, sama dengan 14 meter. Tapi kalau perpindahan, ditarik garis lurus. Berlaku hukum Pythagoras matematika, yaitu perpindahan sama dengan akar 8/2 meter persegi ditambah 6/2 meter persegi sama dengan akar 100 meter sama dengan 10 meter. Itulah perbedaan
jarak dengan perpindahan. Apa sih perbedaan antara kelajuan dan kecepatan? Kelajuan adalah perbandingan antara jarak yang ditempuh dengan selang waktu yang diperlukan benda, atau secara matematis dapat ditulis P sama dengan S per T. Keterangannya, P adalah kelajuan, satuan dalam SI-nya meter per sekon, CGS-nya sentimeter per sekon. S adalah jarak, satuan dalam SI meter, CGS-nya sentimeter. T waktu, satuannya dalam SI maupun CGS sama, yaitu sekon. Kecepatan adalah perpindahan suatu benda dibagi selang waktunya, atau secara matematis dapat ditulis P sama dengan delta S per T. P sama dengan kecepatan, satuannya sama, meter per sekon, sentimeter per sekon. Delta S sama dengan perpindahan, meter, sentimeter. T waktu, satuannya sekon. Kelajuan termasuk besaran skala, sedangkan kecepatan termasuk besaran vektor. Makanya pada kecepatan dikasih garis di atasnya menandakan bahwa kecepatan ini adalah besaran vektor, sedangkan P pada kelajuan tidak dikasih tanda panah di atasnya. Ini menandakan bahwa kelajuan adalah besaran skalar. Alat ukur kelajuan speedometer. Pernah melihat speedometer? Ya, ada di kendaraan masing-masing ya. Sedangkan alat ukur kecepatan namanya Global Positioning System atau disingkat GPS. Gerak lurus ada dua jenis, yaitu GLB. Gerak suatu benda pada lintas lurus dengan kecepatan tetap. Grafik yang akan diperoleh lewat percobaan stiker timer yang akan dilakukan oleh kalian, itu akan membentuk grafik PT seperti ini dan ST seperti ini. Rumus GLB, S sama dengan P kali T. Kalian tahu bahwa S itu jarak ya, kalau P itu adalah kecepatan, T waktu. Nomor 2 adalah GLBB. Gerak suatu benda pada lintas lurus yang mempunyai percepatan tetap. GLBB dibagi dua, ada GLBB dipercepat, lambangnya A kecil. Kecepatannya bertambah secara konstan. Kalau kita mengadakan percobaan lewat ticker timer, ya, bisa didapatkan grafik ST dengan PT seperti gambar yang tadi, yang Ibu tayangkan ini ya. Contoh GLBB dipercepat salah satunya seperti ini. Ban menggelinding dari bidang miring ke datar. Atau bisa juga apa? Oh ya, sepeda tanpa di kayu turun dari atas gunung. Ya. Orang terjun dari ketinggian. Ya. Atau terjun bebas dan lain-lain, masih banyak lagi yang kecepatan seperti mobil yang tadi pelan tiba-tiba digas menjadi kebut ya. Rumusnya A sama dengan delta P per delta T, dengan delta P sama dengan PT dikurang P0. A itu percepatan, satuannya dalam SI meter per sekon pangkat 2, sentimeter per sekon pangkat 2, CGS-nya. Delta P perubahan kecepatan, sama, satuannya meter per sekon, sentimeter per sekon. Delta T, segitiga itu namanya delta ya. Delta T perubahan waktu, satuannya sekon. PT kecepatan akhir, satuannya sama, meter per sekon, sentimeter per sekon. P0 kecepatan awal, meter per sekon, sentimeter per sekon. Kedua adalah GLBB diperlambat. Tinggal ditambah negatif saja di depan A-nya. Itu berarti diperlambat. Rumusnya sama, tinggal dikasih A saja, dikasih negatif saja, tambahin negatif. Itu artinya kecepatannya berkurang secara konstan. Ya, seperti orang naik gunung, mendaki gunung. Terus apa lagi? Mobil melaju tiba-tiba direm. Orang terjun payung yang tadi kecepatan tinggi tiba-tiba menjadi kecepatannya berkurang karena pengaruh dari payung yang dikeluarkan oleh si penerjun payung. Lewat stiker timer dari percobaan, kita bisa memperoleh grafik ST dengan PT yang seperti ini. Rumus GLBB, S sama dengan P0 kali T ditambah setengah A kali T pangkat 2. Tapi kalau namanya perlambatan, A-nya itu kasih min, setengah, buka kurung, min A kali T pangkat 2.
Pt sama dengan P0 ditambah A kali T. Ini hanya berlaku pada percepatan. Tapi kalau pakai perlambatan, Pt sama dengan P0 dikurang A kali T. Oke, sekarang kita mempelajari tentang gaya. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan perubahan bentuk, arah gerak, dan kecepatan benda. Contohnya ya, mengapa gaya bisa mengubah bentuk benda? Ini kan tadi tanah lempung, diubah sama orang ini dengan gaya nak tarik, dorong, akhirnya menjadi tembikar atau pot. Terus apa betul gaya bisa mengubah arah gerak? Coba kalian perhatikan ini animasi bergerak ini, orang melempar bola ke dalam keranjang. Itu tidak lurus, tapi langsung bolanya jatuh ke bawah. Itu menandakan bahwa arah kecepatan benda itu berubah. Tadi ke depan, jadi ke bawah, kena pengaruh adanya arah gaya gravitasi. Seperti ini, orang melempar bola ke atas. Lama-kelamaan dia akan jatuh, arahnya berada dari tadi ke atas, jadi ke bawah. Makanya gaya mempengaruhi arah gerak. Sekarang kecepatan benda. Dengan gaya dapat mempengaruhi perubahan kecepatan benda. Tadi sepeda ini diam, tapi karena digayuh oleh wanita ini, sehingga sepeda ini memiliki kecepatan. Gaya ada dua jenis. Satu, gaya tak sentuh adalah gaya yang tidak membutuhkan sentuhan langsung dengan benda yang dikenai. Yang termasuk gaya tak sentuh adalah gaya magnet. Gaya magnet diakibatkan oleh magnet dan pada benda-benda yang terbuat dari besi seperti ini. Magnet bisa menarik paku, tembaga, dan lain-lain ya yang berlogam. Gaya gravitasi bumi, gaya tarik bumi terhadap benda-benda di permukaan bumi. Seperti ini, apel yang di atas pohon jatuh sendiri tanpa ada pengaruh dari lain, dari yang disengit orang ya, tapi jatuh sendiri. Itu kena ada pengaruh dari apa? Dari gaya gravitasi. Gaya listrik, gaya dihasilkan muatan listrik. Nah seperti jangan coba-coba seperti ini ya, kesetrum ya. Nah, kalau kita megang listrik, ya kayak ginilah akhirnya ya. Bisa juga contohnya apa? Sisir yang digosokkan pada rambut kering, itu bisa menarik serpihan kertas. Masih ada lagi yang lain contoh-contohnya ya. Bisa kalian kembangkan sendiri. Dua, gaya sentuh. Gaya membutuhkan sentuhan langsung dengan benda yang dikenai. Contohnya gaya otot. Gaya oleh otot tubuh kita. Contohnya animasi seperti ini, ngangkat barbel kan pakai otot ya gerakannya. Terus narik kambing juga ya pakai otot ya. Nah, ini namanya gaya otot. Terus gaya mesin, gaya dari hasil kerja mesin seperti ini. Kalian pernah lihat kan kayak gini? Ini adalah truk pengangkut sampah, sedangkan ini adalah traktor, ya. Di traktor ini namanya gerak mesin, naik turun, dan masih lagi ada lagi yang lainnya. Bisa kalian kembangkan sendiri seperti contoh tutorial yang sering kalian lihat, ya. Gaya pegas, gaya dari kerja benda elastis, seperti ini ya. Orang menarik busur. Nah, ini namanya gaya pegas, orang menarik busur. Atau per yang ditarik, bisa juga ketapel yang ditarik, itu gaya pegas. Gaya gesek adalah gaya yang diakibatkan oleh adanya dua benda yang saling bergesekan. Gaya gesek selalu berlawanan arah dengan gaya yang diberikan pada benda, seperti ini. Gambar ini, kotak ini akan ditarik oleh gaya ke arah kanan, tapi oleh gaya gesek ditarik ke arah kiri. Sedangkan gaya N normal ini sama berat seimbang, sehingga benda ini dalam keadaan posisi seimbang. Gaya gesek selalu berlawanan arah dengan gaya diberikan pada benda. Ini terjun payung ya. Hukum 1 Newton. Setelah gaya-gaya yang bekerja nol atau tidak ada gaya yang bekerja pada benda, maka benda itu akan diam atau bergerak lurus beraturan. Inersia adalah kecenderungan benda untuk mempertahankan gerak diam atau gerak lurus. Seperti bandul ini ya, dia akan tetap bergerak kalau tanpa ada pengaruh dari gaya lain. Ya. Terus ini, kertas yang ditarik secara cepat, sehingga air di dalam gelas tidak tumpah.
Terus ini orang nabrak, dia mempertahankan inersia dalam keadaan cenderung untuk tetap posisi semula. Makanya dia agak bergerak dari seperti ini ya yang kalian lihat. Hukum 2 Newton. Percepatan adalah bertambahnya kecepatan benda secara teratur. Faktor yang mempengaruhi kecepatan benda adalah massa dan gaya. Rumusnya F sama dengan M kali A. F itu gaya, satuannya Newton. Dalam CGS Dine, M itu massa, satuannya dalam MK atau SI kilogram, dan CGS adalah gram. Dan A sudah tahu kalian kan itu percepatan. Percepatan berbanding lurus dengan gaya dan terbalik dengan massa. Arah percepatan sama dengan arah gaya. Contohnya seperti ini. Mobil besar tidak akan mobil kecil tidak bisa mendorong mobil yang besar. Jadi dengan mobil besar, mobil kecil ini dapat didorong. Ya, itu pengaruhnya. Salah satunya pengaruh dari mobil tersebut. Hukum 3 Newton. Ketika benda pertama memberikan gaya pada benda kedua, maka kedua memberi gaya yang sama pada benda pertama dengan arah yang berlawanan. Hukum aksi reaksi. Gaya aksi akan mendapatkan gaya reaksi yang sama besar, tapi bekerja pada dua benda yang berlawanan, yang berbeda. Contohnya seperti ini. Orang ini mendorong tembok, mengadakan aksi. Reaksinya, tembok memberi gaya yang berlawanan terhadap orang yang mendorong tersebut. Yang besarnya sama sehingga tembok ini tidak berpindah. Oke, untuk sekian dan hari ini Ibu selesaikan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semangat dalam belajar IPA. Salam.